Pulang kerja enaknya itu nyantai sambil ngopi, sambil nonton anime. 急ぐ風が止む前何を言ってんだなんだまだ早いわ一つ自分を解放した気分は Nah, di video kali ini gue mau nyeritain beberapa pengalaman gue saat nonton anime ketika udah pulang kerja. Sekaligus ngerekomendasiin juga anime ini buat lu tonton setelah lu pulang kerja. Semakin bertambahnya usia, gue ngerasa kok makin sedikit waktu yang gue punya buat nongkrong sama temen. Kadang gue suka keinget masa-masa waktu sekolah, dimana waktu yang paling gue nantikan adalah saat bercanda dengan mereka. Ngomongin hal-hal yang remeh-temeh, jailin orang, dan bandel tipis-tipis. Nah, momen kayak gitu tuh justru jadi kenangan yang berharga dan masih gue jaga sampai saat ini. Setelah gue nonton anime dan Shikokosei dan Grand Blue, gue jadi keinget masa-masa itu. Masa-masa penuh canda tawa dan tanpa beban hidup, nggak kayak yang gue rasain saat ini. Gue pulang kerja jadinya bisa ketawa sekeceng-kencengnya karena ya relate aja dengan tingkah laku mereka. Candaan-candaan mereka saat di sekolah atau pas kuliah relate banget dengan apa yang gue rasain ketika gue juga seusia mereka. Anime ini bikin gue bernostalgia sekaligus jadi momen refleksi bagi gue. Gue jadi mikir kayak gini, oh ya, dulu gue sempat punya momen bahagia dan menyenangkan. Jadi sekarang gak apa-apa deh gue banting tulang demi ngedapetin apa yang gue mau, demi ngeraih impian hidup bahagia yang dulu sempat gue miliki. Gue pernah selesai kerja malam-malam dan saat itu gue ngerasa kok kayak capek banget. Ya lu tau lah, karena kan seharian gue udah diperes ya, keringat keluar kemana-mana, keluh kesah dari teman kerja terus ngegema, dan amarah pak bos yang gak henti-henti bikin semua energi kehidupan gue kayak keperes dan kering gitu. Pulang nyampe ke rumah, lihat langit udah malam, suasana udah mulai sunyi, badan capek tapi gak tahu kenapa masih gak pengen tidur aja gitu. Gua iseng buka HP dan nonton anime. Gua nemu tuh anime Yofukashi no Uta. Oh men, anime ini sungguh sangat spesial bagi gua. Gua jadi bisa nikmatin suasana malam yang bikin gua bahagia. Walaupun badan gue capek, mental gue ngedrop, tapi entah kenapa gue malah bisa ngerasain sisi lain dari semua kesunyian malam ini. Suasana malam itu menuntun gue untuk menemukan makna dalam hari-hari gue yang ternyata semua itu tuh gak pernah sia-sia. Gue berterima kasih ke Yofukashi no Uta karena anime ini ngebuat gue sadar bahwasanya semua kerja keras yang gue lakuin di siang hari itu ternyata adalah hal yang patut gue syukuri dan gue apresiasi. Anime ini ngingetin gue kalau malam yang sunyi ini adalah momen dimana gue boleh istirahat. Manusia itu menurut gue punya kecenderungan yang unik. Mau segimanapun teknologi maju, peradaban udah modern dan semakin tidak alami, tapi kita sebagai manusia hakikatnya mencintai sesuatu yang alami. Kita suka kalau misalnya melihat hijaunya tumbuhan, berada di hutan sambil menikmati kesejukan udaranya. Bahkan kita sengaja berkemah di alam terbuka hanya untuk mencoba menjauh dari bisingnya masalah perkotaan. Nah, saat gue nonton anime Yuru Camp, gue bisa ngerasain semua hal itu. Walaupun gue berada di rumah, koloran dan sambil ngopi, tapi gue ngerasa kayak lagi camping di hutan yang sejuk dan menikmati hal-hal yang ngebikin pikiran gue rileks serileksnya. Tingkah laku mereka, musik yang diputar, latar background, dan suasananya ngebuat gue sebagai penonton berasa masuk ke dunia mereka. Ngebuat momen istirahat gue menjadi momen yang paling menenangkan yang pernah gue rasain. Bagi gue, anime Yuru Camp adalah anime yang sangat cocok untuk nge-recharge kembali energi kehidupan gue setelah seharian gue berjuang ngelewatin hari-hari yang sulit. Kadang kan kita itu suka ngerasa kayak useless atau gak guna gitu ya. Gue pernah tuh dulu kayak gitu. Gue ngerasa kok gue gak guna ya, khususnya di dunia kerjaan. Kok orang-orang pada jago ya, bisa diandelin, dikasih tugas ini itu diselesain dengan baik. Lah gue syukur-syukur dimintain bantuan, kayaknya dianggap ada pun enggak gitu. Gak tahu dah apa mereka itu tahu kalau gue juga ada di situ dan kerja bareng sama mereka.
Perasaan kayak gitu yang bisa lu lihat juga di karakter utama anime ini. Tapi tenang, gue ngerekomendasiin anime ini bukan untuk ngebuat lu jadi makin terpuruk dengan kerumitan masalah dunia kerja. Tapi justru biar lu bisa mendapatkan inspirasi dan sugesti bahwa lu itu bisa loh jadi lebih baik. Lu itu gak sepayah yang lu pikirin. Yang lu butuhin itu cuman keinginan untuk menjadi lebih baik. Inspirasi dan sugesti kayak gitu yang gua dapetin dari anime Hoseki no Kuni. Karakter utamanya ini terus berjuang tanpa henti walaupun ditimpa kegagalan berkali-kali. Gua belajar untuk fokus menjadi pribadi yang lebih baik tanpa harus ngedengerin apapun tanggapan orang lain tentang gua. Gua memang bukan orang yang percaya dengan istilah kerja keras tidak akan mengkhianati hasil. Menurut gue itu omong kosong. Dunia itu nggak sesimpel dan segampang itu. Tapi setidaknya menurut gue, ketika seseorang ngerasa dirinya nggak berguna, maka cobalah dulu untuk bertanya pada dirinya sendiri, apa besok aku ingin menjadi orang yang lebih baik? Ketika kerja itu, gue kan selalu nyoba buat ngasih hal yang terbaik ya. Tapi ada tuh suatu momen yang sayangnya hasil kerja gue itu gak bisa diterima dengan baik. Gue malah ngedapetin kritikan-kritikan yang sejujurnya saat itu gue ngerasa gak perlu. Gue ngerasa apa yang gue kerjain itu udah bener kok. Merekanya aja yang gak bisa menilai dengan baik apa yang udah gue kerjain. Gue kesel aja gitu. Udah capek-capek berusaha sebaik mungkin tapi tetap aja kena marah. Kayak apapun yang gue lakuin selalu salah aja di mata mereka. Nah pas pulang ke rumah pastinya dong gue nyoba untuk ngeringanin kekecewaan yang gue rasain. Ya gue nonton anime. Dan saat itu anime yang gue tonton adalah Barakamon. Gue malah kayak yang ditampar oleh kenyataan gitu. Nonton anime ini tuh bukan hanya gue ngedapetin hiburan yang sangat mengundang tawa, tapi juga bikin gue berintrospeksi dengan diri gue sendiri. Gue jadi mikir, apa selama ini gue salah ya? Apa mungkin mereka yang benar? Apa selama ini gue udah terlalu menutup diri dan gak mau melihat pandangan dari sisi yang lain? Nonton anime Barakamon ngebikin momen istirahat gue sepulang kerja menjadi momen menyenangkan penuh canda tawa, sekaligus mendorong gue belajar untuk tidak melihat suatu hal hanya dari satu sisi saja. Nah itu tadi cerita-cerita gua ketika gua nonton anime setelah gua pulang kerja. Kalau lu setelah pulang kerja, anime apa yang jadi favorit lu untuk ditonton?